kita kapten dari awal. Ku hidup karena anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Tuhan, Engkau alasan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Benar Bapa, pegang erat tangan kami Tuhan, agar kami tidak terjatuh ya Tuhan. Walaupun Tuhan kami tahu Bapa, kalau Allah kami yang sungguh luar biasa Tuhan, kalau Allah kami yang sungguh dahsyat Tuhan. Bapa, pada malam hari ini Bapa, kami siap Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Berapapun orang yang hadir Tuhan pada malam hari ini Tuhan, Engkau berkati ya Bapa. Baik pun yang belum bisa hadir ya Tuhan, Engkau lancarkan segala kegiatannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, Dia girangkanku, karena kita memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Kita angkat pujian dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Ya, pada malam hari ini saya mau buka ruang kesaksian buat Bapak Ibu yang ingin menceritakan kisah kasih Tuhan. Saya persilahkan. Firman Tuhan, minggu kemarin itu saya sudah mulai aktivitas kuliah. Jadi ya bersyukur sama Tuhan sampai hari ini masih diberi kesehatan sama Tuhan, walaupun lebih padat semester 2 ini, lebih capek juga, cuman puji nama Tuhan, masih diberi kesehatan sama Tuhan, yang gak ada sakit apapun ya. Saya juga mengucap syukur bahwasannya pada hari Rabu kemarin itu saya ada kelas sekitar jam 11:30. Nah, biasanya kalau misalnya 11:30 itu saya berangkat tuh jam 9 gitu. Nah, biasanya kalau misalnya saya berangkat naik bis jam 9, sudah sampai di kampus tuh kurang lebih jam 10:30 gitu kan. Nah, tapi kayaknya beberapa hari ini tuh macet gitu, dari Tangerang ke Jakarta itu sangat macet gitu. Jadi ketika saya pergi ke kampus, saya berangkat jam 9 seperti biasa, tapi saya sampai kampus tuh jam 11:20. Jadi saya juga ngejar kelas juga, saya juga udah dakdikduk takutnya, karena kan nih pertemuan pertama, takut dosennya nggak suka orang yang telat atau gimana gitu. Nah, tapi saya mengucap syukur sama Tuhan bahwasannya pas saya sampai kampus itu jam 11:20 masih kekejar sampai ke kelas, dan puji nama Tuhannya dosennya belum ngajar gitu, masih mempersiapkan alat-alat untuk ngajarnya gitu. Nah, bersyukur sama Tuhan bahwasannya selama perjalanan walaupun agak takut, tapi Tuhan tetap lindungi gitu. Perjalanan sangat macet sekali gitu. Dari masuk tol itu udah macet lah, udah rame gitu. Jalannya cuman kayak dikit gitu. Jadi biasanya saya cuman 1 jam sampai 1,5 jam, ini sampai hampir 2,5 jam saya di jalan gitu. Nah, ya bersyukurnya bisa sampai kampus dengan tepat waktu, tetap disertai sama Tuhan, kesehatannya dari Tangerang Jakarta Tangerang gitu. Ya pulang pergi sekarang saya udah kayak orang kerja gitu ya. Perginya pagi sekali, pulangnya juga sore gitu. Nyampe sini udah tepar. Ya mengucap syukur sama Tuhan bahwasannya masih diberi kesehatan sampai masih bisa kuliah untuk sampai sekarang gitu ya. Itu aja kesaksiannya. Ada lagi yang mau kesaksian? Baik, kalau tidak ada, kita mau masuk ke dalam hadirat firman Tuhan. Kita mau angkat satu penyembahan, ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bejana siap diberi.
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita akan belajar dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Saya persilakan kepada hambanya. Tuhan yang mendengarkannya, biarlah mereka semua mendapatkan kasih karunia-Mu ya Tuhan, bisa mengerti firman keberkatan Engkau ya Tuhan, dan biarlah firman keberkatan Engkau yang kami dengar pada malam hari bisa menjadi kekuatan untuk kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Harus bawa firman-Nya bersama anak saya, dia kayaknya lagi pupuk nih gitu. Sebentar nih, sebentar ya saudara-saudara. Ayat hafalan minggu lalu kan yang kita sudah pelajari bahwa di 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oke, jadi malam hari ini dengan judul firman-Mu adalah pelita.
ini saya bawakan pada malam hari ini itu dengan pelan-pelan, karena tujuan kita adalah kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Tapi sebelum itu, siapa yang di sini yang rumahnya mati lampu? Belum pernah mati lampu gitu. Kayaknya hampir semuanya pasti pernah mati lampu lah ya. Kalau mati lampu itu, kalau zaman dulu pasti kita semuanya pakai lilin. Kalau zaman sekarang ya mungkin udah ada senter atau enggak lampu yang tanpa harus pakai listrik dia otomatis nyala gitu. Tapi zaman dulu itu semua pelita. Jadi ketika rumah kita mati lampu, kita kan pasti yang pertama kita cari adalah mana sih penerangannya gitu kan, mana sih cahaya. Kita ke suatu cahaya, karena kita itu gak bisa apa-apa di dalam kegelapan gitu. Kita mau ngapain, kita raba-raba tuh kita paling menemukan sesuatu yang bermanfaat tapi nggak berguna gitu. Maksudnya gini, bermanfaat ketika itu dipakai pada saat nyala gitu ya, dan nggak berguna itu pada saat kegelapan nggak berguna gitu. Maksudnya adalah contoh kita dalam kegelapan ya, kita nggak tahu nih, kita raba-raba, kita ketemu gelas, dia bermanfaat buat kita minum, tapi kalau kita terang, tapi dia nggak berguna di dalam kegelapan. Jadi artinya adalah bahwa di dalam kegelapan ini kita itu nggak ada sesuatu yang berguna dalam hidup kita gitu. Nah, terang itu yang menjadikan semuanya itu bermanfaat, saudara. Jadi pada zaman dahulu ya, zaman dulu sekali bahkan sebelum adanya listrik gitu, yang ada hanyalah pelita. Pelita itu adalah lampu yang menggunakan bahan bakarnya minyak. Apalagi zaman dulu lilin belum ada, jadi pakainya itu pelita kecil pakai minyak kayak sumbu, baru dia nyala. Di dalam sebuah cahaya di mana kita bisa melihat namanya pelita gitu ya, kita itu bisa ngapa-ngapain loh. Maksudnya kita bisa melakukan hal yang di malam hari. Nggak mungkin kan kita gelap-gelapan di malam hari, kita mesti nunggu sampai pagi sampai matahari datang. Ya banyak sekali itu pasti yang kita lewatkan gitu. Nah juga kalau misalnya nih, kan kita tahu jam 6 matahari udah redup, wah gelap, nggak ada listrik zaman dulu, itu pasti binatang. Kita nggak tahu nih apa yang kita rasain, apa nih yang gerak-gerak ya, kita mau lihatnya gimana, toh kita nggak ada cahaya. Nah inilah pentingnya pelita, inilah pentingnya namanya sebuah cahaya dalam hidup kita, saudara. Kalau hidup kita dipenuhi dengan kegelapan dan kita nggak pernah baca yang namanya firman Tuhan gitu, kan dikatakan bahwa di ayatnya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya kan? Itu di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, saudara. Jadi kalau misalnya nggak ada firman, dunia kita itu gelap. Kita mau melangkah kemana? Yang ada kita jatuh. Jatuh terus ke dalam lubang yang mungkin kita bisa katakan itu lubang yang sama. Ya kan, kita berkata lubangnya mungkin beda, tapi kita akan jatuh kalau misalnya kita nggak ada firman sebagai penuntun pelita kaki kita. Ya kan. Lalu kalau kita nggak punya firman Tuhan yang sesungguhnya, kita itu sedang berjalan dalam kegelapan, dan kegelapan tuh banyak hal buruk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara, bayangin kalau yang rumahnya 2 lantai, gelap, nggak ada cahaya, kita nggak tahu kita mau turun tangga, bisa aja kita kepleset, atau kita keinjak sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Atau nggak, saudara lagi jalan di dalam kegelapan, nggak ada cahaya, ya kan, kita nggak tahu di depan ini ada lubang apa enggak, kita bisa jatuh, kesandung. Nah, jadi banyak banget hal-hal buruk yang terjadi dalam kegelapan tersebut, saudara gitu. Ya. Nah, kita membutuhkan terang supaya kehidupan kita itu menjadi lebih baik gitu. Kayak kita tahu anak-anak sekolah nggak mungkin malam hari, pasti siang hari gitu kan, pagi sampai sore, selesai mereka pulang istirahat. Orang-orang yang kerja juga kerjanya nggak mungkin malam hari. Kalau malam hari pun mereka bekerja pasti ada cahaya lampu. Nggak mungkin orang tuh kerjanya itu gelap-gelapan. Jadi artinya semua dalam kehidupan kita itu butuh terang gitu. Bahkan dalam kita melakukan Zoom ini, saya kalau matiin lampu nih, pasti saudara nggak bisa lihat saya gitu. Kayak saya matiin kamera gitu. Kayak Ami di rumahnya terang, saya bisa lihat Ami ya karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya gimana saya bisa lihat Ami gitu. Kalau nggak ada lampu gimana saudara bisa lihat saya, bisa lihat Ami, dan bisa lihat rekan-rekan yang lainnya, karena kita itu semua butuh yang namanya terang, saudara. Jadi banyak orang di sekitar kita ya, kadang belum mempunyai firman Tuhan. Jadi banyak juga yang jatuh.
ataupun mereka kenal Tuhan, tapi mereka nggak kenal firman. Mereka kenal sebagai sumbernya. Kita tahu Tuhan itu sumber penolong, ya kan, sumber segalanya, tapi mereka nggak punya namanya cahaya untuk menuju ke sana, menuju ke Tuhan. Kan kita kan harus mengejar Tuhan, ya, mengejar hadirnya, gitu. Berarti kita itu harus mencari Tuhan. Tapi kita kalau nggak baca firman-Nya, gimana kita sampai? Kita gelap nih, kita anggapannya kita jalan tutup mata, tapi kita nggak punya firman. Kita tahu di sana itu tuh ada Tuhan, tapi gimana caranya kalau misalnya dunia ini gelap? Bagaimana caranya kalau misalnya kita menutup mata kita dan kita nggak mau baca firman Tuhan? Kan firman Tuhan itu sebagai cahaya. Ingat, sekecil apapun cahaya, itu sangat berarti. Ya. Berarti sedikit apapun kita baca firman Tuhan, itu sangat berarti bagi kehidupan kita. Ya kan? Yang tadinya kita dunianya mungkin kita udah redup, akhirnya kita baca lagi, wih, nyala lagi di kita, gitu saudara. Jadi karena sangat pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita, maka dalam pembahasan malam ini itu kita akan melakukan firman-firman Tuhan supaya menjadi pelita bagi hidup kita. Nah, nomor 1, poin pertama, yaitu banyak membaca Alkitab dan merenungkannya. Percuma kita baca Alkitab tapi kita nggak merenungkan, ya anggapannya kita cuma baca buku cerita, ya akhirnya suatu saat kita akan lupa. Tapi beda cerita kalau kita merenungkannya. Baca itu nggak perlu kayak 1 tahun harus habis 1 Alkitab, 1 buku, ya nggak harus gitu. Tapi bacalah setiap hari dan kita renungkan artinya. Ya, di dalam kitabnya di Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, saudara-saudara. Jadi dalam ayat Mazmur 1 ayat 1-3 ini dijelaskan bahwa kalau kita itu kesukaannya adalah harus Taurat Tuhan, yang kita renungkannya itu siang dan malam. Artinya nggak ada waktu celah sih sebenarnya. Jadi kita itu bisa merenungkan itu tuh kapan aja, nggak harus nunggu sore gitu, nggak perlu, karena ini tuh harus kita renungkan tuh setiap saat gitu, siang dan malam. Jadi diperumpamakan seperti pohon yang berada di tepi aliran air gitu, yang dia itu, bayangkan sebuah pohon pinggirannya air, jadi tanpa kita harus siram itu, ini pohon itu udah cukup airnya gitu, udah banyak, apalagi yang dibutuhkan. Nah itulah yang harus kita jadi umat Kristiani, umat kesayangan Allah gitu. Kita lah ini yang harus hidup di sebelah Alkitab, hidup yang berdampingan dengan Alkitab, dengan membaca dan merenungkannya, dan kita akan berbuah dengan sendirinya. Dan apapun yang kita lakukan itu pasti berhasil, saudara-saudara. Saya punya kesaksian, semalam itu saya habis telepon dengan teman saya gitu. Sebenarnya ini teman dari anak saya, jadi sama kita orang tua baru. Dia juga orang tua baru, anaknya masuk NICU, anak saya juga masuk NICU gitu kan. Kebetulan kita di ruangan NICU, kita ketemu, kita sharing, kita ngobrol dengan orang tua tersebut semalam itu. Saya nanya-nanya, dia itu benar-benar berdoa gitu kan. Dia itu baca Alkitab dan dia itu merenungkannya. Dia itu di zaman anak saya dengan anaknya dia itu masuk di ruang itu benar-benar kayak kita mau ngapain aja nggak bisa. Kita kalang kabut, semuanya benar-benar nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Kerja nggak fokus, melakukan apapun juga jadi nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kacau lah pikiran. Tapi dia bercerita bahwa kayak dia tahu dia itu dalam keadaan terpuruk, dia tahu dia itu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tetapi dia dalam keadaan kegelapan itu, karena benar-benar kita nggak tahu harus ngapain, ya kan? Ketika kita dalam keadaan kamar gelap, nggak ada lilin, nggak ada HP, nggak ada apapun, mati lampu, kita bisa ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain, gitu kan? Nah jadi sama, dia dengan saya juga sama, gitu kan? Kita sama-sama dalam keadaan kegelapan gitu, kita pusing nggak tahu mau ngapain. Tetapi puji Tuhannya adalah saya diingatkan dengan sebuah firman Tuhan. Dia juga gitu, sama-sama cerita. Dia berkata kayak, kita itu kurang doa sepertinya.
Akhirnya dia berdoa, dia baca Alkitab pagi, subuh dia bangun pagi-pagi, dia berdoa untuk anaknya itu bisa lekas cepat keluar dari ruangan NICU, karena ruangan NICU di rumah sakit tersebut itu tuh cukup mahal gitu, benar-benar mahal sekali gitu kan, bahkan kita bisa bilang kayak kok bisa gitu, dan dia pusing. Akhirnya dia tuh terus imani, dia menganggap firman Tuhan itu sebagai pelita dia, walaupun pelitanya itu kecil, walaupun terang itu benar-benar kayak cuma secuil gitu, saudara-saudara. Ingat, secuil apapun, sedikit apapun kita baca firman Tuhan dan kita renungkan itu pagi, siang, sore, malam, pagi dan malam gitu kan, itu tuh benar-benar kayak sesuatu yang ajaib loh gitu. Dari lampu yang kecil ini Tuhan bisa lihat seberapa hebatnya kita itu menjaga lilin ini untuk gak mati. Dan akhirnya apa? Dan seketika kita yang menjaga lilin ini, pelita ini untuk gak mati, Tuhan itu malah memberikan kita hadiah yang luar biasa. Apapun yang kita doain semuanya berhasil, saudara-saudara. Gitu. Inilah langkah-langkah yang Tuhan mau. Ya, Tuhan mau bahwa kita itu terus menjaga lilin ini, menjaga firman Tuhan ini untuk ada selalu di hati kita, dan kita baca dan kita renungkan. Gitu. Bukan hanya dibaca aja kita nggak renungin, percuma kita baca tapi kita nggak tahu artinya, ya kan? Percuma kita baca sampai cepet gitu, satu Alkitab kita baca 3 hari, 4 hari atau seminggu selesai, tapi selama satu tahun itu dia nggak ngerti apa yang dia baca gitu, kayak kosong pikirannya. Ya, untuk apa? Berarti itu orang tersebut masih dalam kegelapan. Nah, kita yang bersyukurnya yang masih mengikuti ibadah fellowship ini, setiap hati saudara pasti punya firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki-kaki saudara-saudara semua yang ada di sini gitu. Lalu di Mazmur 119 ayat 14-16 dijelaskan bahwa atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Nah, peringatan-peringatan Tuhan ini kita bahagia, kita bergembira. Karena seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Ya kan? Bayangin, firman itu harus kita jaga seperti di atas segala harta. Kita punya uang aja kita jaga, kita punya harta aja kita jaga. Kita harusnya mempunyai firman Tuhan, kita nggak akan lupain. Kita harus jaga itu tuh lebih di atas segala harta. Gitu. Karena cuma firman Tuhan membuat kita bahagia. Nggak ada lagi. Banyak orang yang senang baca-baca berita terkini. Ayo, siapa di sini yang suka banget baca-baca, buka HP, lihat media sosial. Beritanya menarik nih. Wah, kita baca, bahkan sampai lupa waktunya. Ya kan, pas kita baca, kita lihat, udah 2 jam lewat. Tapi giliran suruh baca Alkitab, baru juga satu baris, baru baca kayak berbahagialah orang udah ngantuk. Ya kan, menganggap baca Alkitab itu berat, bosan, ya kan? Itu karena setiap hati kita itu gak punya namanya kasih Tuhan. Jadi membaca firman Tuhan itu bukan kesukaan kita, gitu. Jadi gimana caranya kita mau menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita kalau kita nggak punya kasihnya Tuhan? Kalau orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, orang yang benar-benar mau menaati firman Tuhan, dia harus membaca Alkitab itu bukan menjadi sebuah kewajiban, tetapi menjadi kesukaan. Karena memang kita suka sama Tuhan, karena kita memang sayang sama Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan perintahkan, kita ikuti, kita sukai gitu. Kan Tuhan bilang, dia membenci orang yang berbuat jahat. Tetapi bukan membenci orangnya, tapi membenci sifatnya. Nah, kita harus melakukan apa yang Tuhan juga rasakan gitu, kayak ya kita kan mumpung ada Alkitab, Tuhan pengen kita baca, ya kita baca, bukan karena kewajiban, saudara. Ya kan? Kalau saudara lapar ya saudara tinggal makan gitu. Tetapi ini bukan kita sampai nunggu lapar kita baru makan, tetapi kita emang harus baca firman Tuhan itu karena kita sayang banget loh gitu. Waktu kita kosong, yaudah kita baca firman Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan, baca Alkitab itu. Jadi ketika kita udah sayang dan suka banget membaca, mengerti firman Tuhan, membaca Alkitab itu tuh bukan lagi beban yang berat. Kalau kita baca Alkitab itu hanya kewajiban, pastilah saya percaya akan bosan, capek, ngantuk. Ini tuh memang wajar gitu.
Karena setiap hati kita tuh perlu yang namanya dibina gitu ya, perlu ditanami di pupuk sedari sekarang gitu, nggak ada kata terlambat, bahwa baca Alkitab itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang emang bikin kita bahagia gitu. Jangan menganggap baca firman Tuhan itu adalah sesuatu yang wajib gitu. Banyak kok, saya juga percaya kayak pasti banyak banget lah pemuka-pemuka agama ya kan, seperti mungkin Bapak Pendeta yang di luar-luar sana, ataupun bahkan macam-macam orang-orang yang lebih mengerti firman Tuhan, ketika disuruh baca firman Tuhan pasti ada aja kayak jenuh, bosen ya kan. Kalau kita ngantuk karena kita nggak ngerti. Kalau mereka mungkin jenuhnya kayak, saya udah baca ini 10 kali, bosan, udah skip dulu. Pasti ada kayak gitu. Karena mereka belum ditanami yang namanya benih yang emang benar-benar kesukaannya itu, secinta itu sama Tuhan gitu. Nah, jadi pada waktu pertama kali kita mendisiplinkan diri kita untuk baca Alkitab, seringkali kita itu banyak banget tantangannya. Saya pernah kesaksian sedikit, jadi waktu itu sebelum COVID, di keluarganya Pak Gembala, Pak Yohan, dengan Ibu Gembala dan anak-anaknya disuruh pertama kali lah disiplin banget, setiap hari kita coba baca firman. Wah, itu tantangannya luar biasa, saudara. Kayak orang-orang udah baca sampai mana, saya bacanya pelan. Bahkan lagi baca, saya ngantuk, ya kan. Saya capek, saya nggak ngerti gitu. Apa yang saya baca juga saya nggak tahu. Berat, tetapi itu cuma di awal-awal, saudara. Dan akhirnya makin ke belakang semakin sadar gitu bahwa ternyata cara bacanya begini. Nggak harus duluan, nggak harus takut ketinggalan. Yang penting kita satu baca firman, kita coba pikirkan, renungkan, masuk gak gitu. Ketika kita udah mengerti, kita baca lagi. Jadi kesaksian saya itu ya tentang disiplin diri untuk membaca kitab itu memang tidak mudah, tetapi kita harus rutinkan dan kita disiplinkan. Pasti itu berhasil kalau misalnya kita memang mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan mau mengabdikan diri kita untuk kepada Tuhan Yesus saja gitu. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kalau misalnya nih bagi saudara yang mau mulai disiplinnya, takut nih baca Alkitab, takut ngantuk. Oke, sebelum baca Alkitab kita doa. Atau bahkan sebelum doa kita cuci muka dulu gitu, cuci muka, seger nih. Nah, habis itu kita coba baca gitu kan. Ataupun kalau misalnya udah coba dilakukan cuci muka, tapi ketika baca kita masih ngantuk, oke, kita ganti jam, saudara-saudara. Ketika kita bangun pagi ataupun kita bangun tidur, yang pertama kita cari adalah Alkitab, bukan handphone. Alkitab, saudara-saudara, bukan handphone. Kenapa bukan handphone? Padahal Alkitab saya di handphone. Jangan. Pakai buku. Kenapa? Kalau di handphone, oke, cari Alkitabnya di handphone. Oke, kita buka handphone. Ternyata ada notifikasi yang lebih penting. Kita pasti buka notifikasi itu. Firman Tuhannya ke belakang gitu. Kan kita kalau habis bangun tidur kita segar. Nggak mungkin kita ngantuk lagi. Kalau misalnya bangun tidur masih ngantuk lagi, berarti itu ada yang salah sama kesehatan. Cobalah kita cek ke dokter gitu. Ya. Jadi udah banyak nih cara-caranya. Sebab seringkali Tuhan itu sikapkan kebenaran firman Tuhan saat kita membacanya dengan kesungguhan hati. Jadi dalam firman Tuhan itu tuh setiap ayat itu tuh benar-benar punya jutaan cerita. Saya baca di Mazmur 1 ayat 1 dengan saudara baca di Mazmur 1 ayat 1, pengertian kita berbeda. Pengalaman hidup kita berbeda dan kita mengertinya juga berbeda. Jadi itu benar-benar banyak banget firman Tuhan yang ketika kita baca dan sungguh-sungguh, itu pasti akan menjadi sebuah kekuatan baru buat kita gitu. Jadi tidaklah sia-sia waktu yang kita buang dalam untuk membaca Alkitab, karena kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita dari atas segala masalah yang ada. Marilah kita mengasihi Tuhan Yesus, mengambil komitmen untuk setia membaca Alkitab dan merenungkannya. Dan jangan biarkan masalah atau kemalasan menguasai hidup kita sehingga kita tidak memberi waktu untuk membaca Alkitab. Nah, dari poin yang pertama aja kita udah tahu ya bahwa membaca Alkitab dan merenungkannya itu sangat penting banget. Walaupun terkadang banyak sekali yang berat dan banyak baca Alkitab 1 jam kayak sia-sialah waktu saya 1 jam, mendingan 1 jam saya pakai buat yang lain-lain, mungkin buat kerja. Memang bagus buat kerja, tetapi apakah bagus kalau misalnya kita bekerja tanpa penyertaan Tuhan? Atau enggak kita 1 jam untuk hal-hal yang menyenangkan diri kita, contoh kayak nonton berita gitu, kita takutlah ketinggalan berita, takut nanti dianggap nggak gaul. Tetapi apakah kita mau diakui di dunia ini atau kita mau mendapatkan kunci surga gitu, ya kan? Jadi nggak ada waktunya sia-sia untuk
kalau kita baca Alkitab, saudara. 1 jam itu pasti dihadir Tuhan. Ya kan? Mungkin kita buang waktu 1 jam 1 hari untuk baca Alkitab, Tuhan akan gantikan dan berkali-kali lipat di hari tua kita nanti. Di hari kita nanti pasti ada waktunya Tuhan gantikan yang itu. Ingat itu aja sih saudara-saudara. Lalu di poin yang nomor 2, setelah kita baca Alkitab dan kita renungkan, jangan lupa kita menghafal ayat-ayat dalam Alkitab dan memperkatakannya. Jadi kalau kita cuma hafalin doang dalam hati kita dan kita nggak sampaikan kepada orang-orang, ya untuk apa gitu. Ya kayak buat apa kita merenungkan kita sendiri tapi kita nggak memperkatakannya. Di dalam Alkitab Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Udah ya tadi, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lalu di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi artinya, kalau misalnya kita perkatakan baik, ya kita akan memakan hasil yang baik. Tapi apa yang kita katakan buruk, ya udah kita akan memakan buah yang tidak baik, gitu saudara. Lalu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Yang dimaksudkan dalam kitab Yosua 1 ayat 8 ini adalah bahwa apapun, memperkatakan itu bukan hanya soal kata-kata, tetapi memperkatakan itu adalah sesuai dari tindakan dan perbuatan apa yang keluar dari tubuh kita, gitu. Sesuatu yang tindakan yang kita perbuat, gitu, ya kan. Tuhan menyuruh Yosua untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan itu nggak cukup hanya dalam hati, tetapi harus didengar oleh telinga kita. Karena iman itu tumbuh dari pendengaran. Percuma kalau misalnya kita mengikuti sebuah gereja, fellowship, ya, worship, gitu, segala macam, semua kita ikutin. Tapi kita cuma hanya ngikutin pujian, penyembahan, udahan beres, kita nggak mau dengar firman Tuhan. Ya untuk apa, gitu? Ya kan? Kalau misalnya sebuah gereja nggak ada gembala ataupun seorang yang membawakan firman Tuhan, ya untuk apa gitu? Untuk apa kita datang ke gereja kalau cuma untuk puji-pujian, penyembahan? Jadi kita harus tetap memperkatakannya, saudara. Ya kan? Ketika orang memperkatakan, kita mendengarnya. Karena apa? Itu penting gitu. Ya. Lalu orang yang menyampaikan firman Tuhan nih, kayak kita kan setiap fellowship pasti ada yang namanya ayat hafalan. Ayat hafalan itu jangan cuma hanya dihafal, terus dikatakan pada saat fellowship, tetapi coba kita renungkan di kehidupan kita besok hari. Ya kan? Kayak firman pada pada hari ini kan mungkin saya percaya saudara-saudara pasti udah banyak yang hafal gitu. Tetapi apakah besok saudara-saudara masih hafal? Belum tentu. Apapun besok melakukan firman, melakukan apa yang dihafalin pada malam hari ini, pasti belum tentu begitu kan. Nah makanya itu pada malam hari kita sama-sama belajar ayat hafalan pada malam hari ini kan di Markus 10 ayat 16 ya kan, saya baca. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah kita lakukan di esok hari, bahkan mungkin sebelum kita tidur gitu, saudara gitu yang mempunyai anak-anak ataupun mungkin orang tua ataupun saya masih anak, saya belum punya anak, ya kita berkati, kita tumpang tangan gitu, kita sama-sama berdoa, kita coba ikutin ayat hafalan pada malam hari ini, ya kan? Mengangkat tangannya, meletakkan tangannya ke atas mereka, lalu memberkati. Kayak orang tua memberkati anak, anak juga bisa memberkati orang tua gitu. Ya saya memberkati orang tua saya, biarlah orang tua saya hidupnya selalu sehat, diberkati Tuhan, bisa gitu saudara. Ya, jadi jangan hanya cuma dihafalin, tapi tidak diperlakukan, tidak dinyatakan gitu. Kalau selama ini kita hanya berkata-kata dalam hati mengenai firman Tuhan, baiklah mulai saat ini kita belajar memperkatakan janji Tuhan dengan suara yang didengar telinga kita. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi di poin pertama tadi kita udah belajar bahwa baca Alkitab dan renungkan. Yang kedua, kita hafalin dan kita katakan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting poinnya, yaitu mempercayai kebenaran firman Tuhan, saudara. Inilah yang paling penting, bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah benar. Dan kita percaya nggak ada yang salah dari firman Tuhan. Kalau kita tidak belajar untuk percaya firman Tuhan, maka setiap pembacaan Alkitab yang kita lakukan itu hanya sebuah berita, dan pada umumnya tidak membawa dampak dalam kehidupan kita. Sebab orang benar hidup oleh iman percayanya.
Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, ya Tuhan akan memberkati kita. Beda kalau misalnya kita nggak percaya, ya udah saya cuma percaya Tuhan tapi saya nggak percaya sama firman-Nya, ya Tuhan nggak akan bisa menyatakan kuasanya. Seringkali pada saat kita menghadapi kenyataan hidup yang berat, iman kita itu mulai goyah. Ya, ketika kita udah berada di kehidupan kita yang di atas lah, iman kita itu udah di atas gitu. Bahkan banyak orang yang merasa, ya udah saya itu hidupnya udah mengerti firman Tuhan, udah hafalin, udah memperkatakan, udah banyak memberkati orang-orang juga, tetapi kita menyatakan hidup kita itu malah yang lebih hebat gitu. Tapi kenyataannya adalah ketika dia diuji sebuah masalah, imannya pasti goyah. Dan bahkan dia mulai berkata kayak, apa yang saya lakukan selama ini, apakah ia sia-sia? Ya kan, mulai goyah nih. Firman Tuhan kayaknya berkatanya begini, kok saya diujinya begini gitu kan. Kan ada tuh satu firman Tuhan, saya lupa deh. Jadi di firman itu dikatakan bahwa anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Tapi pada kenyataannya kok kenapa kayaknya anak cucu saya hidupnya susah. Anak cucu saya kenapa hidupnya minta-minta sama saya, minta-minta sama orang lain, minta bantuan gitu. Kok beda sama firman Tuhan ya saudara gitu kan. Nah inilah kita tidak mempercayai, bahwa kita menganggap ya, firman Tuhan mah nggak bener lah. Buktinya saya menghadapi hidup saya begini, ya kan. Dikatakan anak cucunya tidak akan minta-minta, tetapi nyatanya anak cucu saya minta-minta. Nah inilah yang membuat kita goyah. Padahal dikatakan bahwa anak cucunya tidak akan meminta-minta. Apakah saudara meminta-minta untuk nafas? Gitu, menghirup udara. Apakah saudara minta kayak, Tuhan saya butuh nafas gitu? Enggak kan, Tuhan udah ngasih. Ya kan? Ketika misalnya malam hari atau siang hari, kalau malam hari contoh kayak, Tuhan aku kepanasan, aku butuh tempat yang adem, Tuhan udah ngasih langsung. Malam hari yang maksudnya sejuk, tidak panas. Atau enggak, malam hari, Tuhan kok gelap banget ya, aku butuhin terang, Tuhan udah kasih matahari terang. Jadi kita itu tanpa perlu minta, Tuhan udah kasih duluan gitu, ya kan. Inilah yang namanya dimaksudkan tidak akan meminta-minta. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah meminta-minta bantuan, minta-minta sumbangan atau apapun, itu berarti ada yang salah dalam diri kita. Apakah orang tersebut diajar ataupun dibekali dengan firman Tuhan apa enggak? Tapi kalau dia masih minta-minta, saya percaya itu orang pasti jauh dari firman Tuhan. Karena orang yang percaya firman Tuhan dan orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dia seumur hidupnya nggak akan pernah minta-minta. Dia nggak akan yang pernah namanya jatuh kesusahan. Diuji sama Tuhan mungkin iya, tetapi Tuhan pengen lihat seberapa kuatnya kita, ya kan. Nah lalu pada saat itu banyak sekali hendak kita itu mengambil keputusan-keputusan yang buruk gitu. Bahkan ketika dalam keadaan yang kita udah mulai goyah, kita udah mulai nggak bisa mikir, dan bahkan kita menghalalkan segala cara yang tidak baik. Nah itulah namanya orang-orang yang kurang percaya sama firman Tuhan. Nah makanya itu pada malam hari itu yuk kita sama-sama belajar, ya kan. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita, tetapi percaya Tuhan itu pasti buka jalan pada waktunya. Ya, jadi kesimpulan pada malam hari ini itu banyak hal yang harus kita pelajari, bahwa membaca Alkitab yang berkali-kali itu nggak akan ada gunanya kalau misalnya kita nggak renungkan. Lalu menghafalkan ayat-ayat hafalan dan kita tidak mempraktekkannya dalam kehidupan kita juga itu tidak ada gunanya. Lalu kita mengerti firman Tuhan itu benar tapi kita nggak percaya, ya itu juga nggak ada gunanya. Lebih baik kita sama-sama belajar bahwa yang dimau sama Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita, dan kita harus menjadikan firman Tuhan apapun yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kita baca, semuanya itu adalah pelita bagi kaki kita, karena itu adalah sesuatu cahaya dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, untuk kita bisa terus berada di jalan yang Tuhan. Gitu saudara. Oke, saya tutup semuanya dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami berseru menyatukan hati kami, menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami kepada Engkau saja ya Tuhan.
dan menjadikan firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami ya Tuhan, menjadi terang bagi jalan-jalannya kami ya Tuhan. Biarlah pelita ini ya Tuhan boleh kami jaga, dan Engkau tambahkan pelita kami ini ya Tuhan semakin terang lagi ya Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari apa yang jahat ya Tuhan. Kita juga tidak akan merasakan namanya kegelapan ya Tuhan, karena ada pelita ini yang selalu menerangi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang telah mengajarkan kami pada malam hari ini ya Tuhan, bahwa membaca firman-Mu, merenungkannya, menghafalnya, serta memperkatakannya ya Tuhan, dan mempercayainya, itu semua adalah hal yang baik ya Tuhan. Hal yang kami butuhkan ya Tuhan pada malam hari ini, dan sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami mau selalu mempercayainya semuanya ya Tuhan, mau memperkatakannya dan serta merenungkannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas pembelajaran pada malam hari ini Tuhan. Berkatilah setiap pada kami ya Tuhan, sehingga semua yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan bisa menjadi kekuatan, bisa menjadikan pengharapan kami ya Tuhan, pengharapan yang baru ya Tuhan, bahwa Engkaulah pelita bagi kaki kami ya Tuhan, firman-Mu itu nyata ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah setiap hidup kami ya Tuhan mulia di mata-Mu ya Tuhan, yang sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur selalu ya Tuhan. Haleluya. Bagi setiap kita yang percaya katakan amin. Semuanya udah pada siap? Pasti siap semuanya. Ya, saya langsung buka ya ayat hafalannya. Ada yang mau duluan? Saya. Wah, hebat. Ya, memberkati mereka. Amin. Amin. Lalu dia meletakkan, lalu dia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya Dan sambil atas mereka, dan ia memberkati mereka. Oke.